Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmadini dengan NPM 138. Di sini saya akan memaparkan topik terkait pemanfaatan remote sensing terhadap pemetaan bahan organik tanah. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai remote sensing dan pemetaan BOT. Remote sensing atau penginderaan jauh merupakan teknik pengamatan dan pengukuran karakteristik permukaan bumi tanpa kontak fisik secara langsung, melainkan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari permukaan bumi menggunakan satelit atau sensor udara. Nah, data dari penginderaan jauh dapat berupa citra yang menangkap reflektasi permukaan tanah, air, dan vegetasi pada berbagai panjang gelombang. Nah, selanjutnya pemetaan bahan organik tanah atau BOT merupakan proses pembuatan peta yang menggambarkan distribusi kandungan bahan organik di dalam tanah. Nah, pemetaan distribusi kandungan BOT ini dilakukan melalui pengolahan citra seperti NDSI, PCA, dan SMLR. Oke, yang pertama ada NDSI atau Normalized Different Soil Index. Nah, NDSI ini merupakan indeks yang digunakan untuk mengidentifikasi tutupan tanah dengan menghitung perbedaan antara band citra tertentu. Nilai NDSI berkisar antara -1 hingga 1. Nah, nilai yang mendekati -1 menunjukkan tutupan air, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan tanah terbuka. Nah, untuk pemetaan BOT, nilai NDSI adalah di atas atau sama dengan 0,3 yang menunjukkan area dengan tutupan tanah terbuka. Nah, selanjutnya ada PCA atau Principal Component Analysis. PCA adalah metode statistik untuk mereduksi dimensi data dengan mengubah variabel asli menjadi sekumpulan variabel baru atau principal components yang saling tidak berkorelasi. Nah, PCA ini digunakan untuk mengurangi multikolinearitas antar band citra satelit. Nah, data PCA kemudian digunakan sebagai variabel prediktor dalam model prediksi BOT. Selanjutnya ada SMLR atau um, Stepwise Multiple Linear Regression. Nah, SMLR adalah metode regresi yang mencari hubungan antara banyak variabel dan satu variabel target. Metode ini menambahkan dan menghapus variabel-variabel secara bertahap sampai ditemukan model terbaik yang bisa memprediksi BOT secara akurat. Nah, banyak variabel banyak ini merupakan nilai reflektasi dari citra, sedangkan variabel target merupakan kandungan bahan organik tanah. Nah, variabel prediksi dalam SMLR bisa berasal dari nilai keabuan atau grayscale atau hasil PCA dari band citra. Oke, selanjutnya bagaimana prinsip kerja dari remote sensing sendiri? Oke, pertama-tama adanya pancaran gelombang atau matahari. Matahari ini dia memancarkan cahaya atau gelombang elektromagnetik ke permukaan bumi. Nah, selanjutnya gelombang tersebut dipantulkan kembali oleh tanah, air, dan vegetasi. Nah, pantulan ini dia memiliki pola yang berbeda tergantung jenis permukaan. Nah, si pantulan ini kemudian ditangkap oleh sensor atau satelit di udara dan merekamnya sebagai data citra. Nah, data ini selanjutnya diubah menjadi gambar digital yang bisa dianalisis, misalnya warna atau tingkat keabuan pada citra menunjukkan perbedaan karakteristik tanah. Nah, selanjutnya citra ini akan diolah menggunakan metode seperti NDSI, PCA, dan SMLR yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk melihat distribusi bahan organik tanah dan membuat peta BOT. Oke, selanjutnya kapan sih pemetaan BOT ini dilakukan? Pemetaan BOT dilakukan Pemetaan biota menggunakan remote sensing dilakukan pada waktu tertentu agar hasilnya lebih akurat. Misalnya pada musim kemarau. Nah, di musim kemarau ini tutupan vegetasi lebih sedikit, sehingga reflektasi tanah lebih jelas terlihat. Atau setelah panen, setelah masa panen itu, eh, tanah tidak tertutup tanaman, sehingga reflektasi dari tanah bisa diukur lebih baik. Nah, selanjutnya, pemetaan BOT ini bisa disinkronisasikan dengan pengambilan sampel lapangan. Nah, waktu pengambilan data satelit ini perlu disesuaikan dengan pengambilan sampel tanah di lapangan agar datanya saling cocok gitu. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihannya. Ada 4 kelebihan yang saya masukkan di sini. Yang pertama ada area luas. Nah, di sini remote sensing bisa memetakan wilayah besar dengan cepat. Selanjutnya adalah pengamatannya
berulang, yaitu bisa memantau lahan secara berkala dari waktu ke waktu. Kemudian adanya efisiensi biaya dan waktu, di mana tidak perlu banyak tenaga kerja atau survei langsung ke lapangan. Dan selanjutnya adalah data digital. Nah, di mana data yang disimpan ini dalam bentuk digital sehingga lebih mudah diolah, disimpan, dan dibagikan. Dan namun penggunaan remote sensing ini dia memiliki kekurangannya juga. Yang pertama adalah terpengaruh cuaca, di mana tutupan awan ini bisa ini bisa mengganggu citra, terutama di wilayah tropis. Selanjutnya adalah resolusi gambarnya terbatas. Nah, satelit seperti Landsat 7 memiliki resolusi terbatas sehingga tidak semua detail kecil bisa terlihat. Selanjutnya adalah butuh data lapangan. Nah, kalibrasi data ini membutuhkan pengambilan sampel di lapangan untuk untuk memastikan hasilnya lebih akurat. Dan yang terakhir adalah pengolahan datanya rumit, di mana memerlukan keahlian dan perangkat lunak khusus untuk mengolah data dari satelit. Oke, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan remote sensing untuk pemetaan bahan organik tanah atau BOT memungkinkan pemetaan yang lebih cepat, luas, dan efisien. Metode seperti NDSI, PCA, dan SMLR meningkatkan akurasi prediksi BOT dengan menggunakan data reflektasi citra satelit. Meskipun terpengaruh cuaca dan memerlukan data lapangan untuk kalibrasi, remote sensing tetap menjadi pilihan efektif dalam pengelolaan lahan pertanian secara modern dan berkelanjutan. Oke, berikut merupakan, referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.